satu tali sendal lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada tanah yang ada di seluruh dunia ini. Selembar daun jatuh itu bagian dari rencana Allah. Selembar daun jatuh bagian dari rencana Allah. Yang ditakuti oleh Israel Zionis laknatullah itu adalah berbondong-bondongnya orang ke sana. Hari ini karena sepi, mereka mengambil, begitu aja logikanya. Jutaan masuk ke Masjidil Aqsa, dan mereka dari ratusan negara. Apa yang akan dilakukan Israel? Laknatullah. Gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ini adalah sebuah peta yang diambil dari kitab Injil. Bayangkan, Palestina of the Holy Land. Pertanyaannya, mana Israel? Ini ada, Pak, Bu, di buku-buku mereka. Ini jelas tertulis dalam rencana-rencana mereka. Ini bagian yang akan mereka bangun. Quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi maksiatillah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Saya bersaksi dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk datang, dan harus saya ucapkan terus setiap saat dimanapun, karena ini punya kekuatan doa yang Masya Allah, Alhamdulillah. Karena itu dengan keikhlasan ini saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa mudah-mudahan semua yang hadir Allah angkat derajatnya dunia wal akhirat. Apabila ada penyakit di antara yang hadir, Allah angkat semua penyakitnya. Ya Rab anta syafi la syifa'un la syifa'uka syifa'u la yughadiru saqama. Mudah-mudahan yang hadir Allah bebaskan dari segala kesusahan, Allah bebaskan dari segala hutang. Ya Rab, na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajli wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Mudah-mudahan semua yang hadir keluarganya selalu sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya pun saleh wal salihah, hafiz wal hafizah, mujahid dan mujahidah. Ya Rab, mudah-mudahan semua yang hadir apabila ada kesulitan Allah angkat semua kesulitannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan zazita sahla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ini apa yang akan Al-Fakir sampaikan boleh ditayangkan. Apa yang akan Al-Fakir sampaikan adalah sebuah informasi yang mungkin sudah ada yang tahu dan mungkin belum tahu, juga mengejutkan. Al-Fakir sampaikan ini dalam orasi ilmiah penganugerahan gelar doktor di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dan sarjana juga yang lain kemarin tanggal 15 bulan November yang lalu, disampaikan di depan banyak para profesor, para doktor, dan ini Al-Fakir ambil dari beberapa buku yang telah Al-Fakir buat. Ini telah dibuat sejak tahun 2010. Jadi buku ini sudah saya tulis 14 tahun yang lalu, bahwa ada sebuah rencana yang sangat sistematis, tinjauan historis sejak pembangunan, perebutan, dan detik-detik penghancuran. Ini udah 14 tahun yang lalu. Buku ini Al-Fakir tulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan Al-Fakir berikan, sebarkan di lingkungan Masjid Yerusalem dan sekitarnya. Berupa fakta-fakta akurat dapat dipertanggungjawabkan bahwa memang ada upaya detik-detik penghancurannya, dan itu akan terjadi apabila umat Islam tidak melakukan tindakan apapun. Dan inilah, kalau ditanya ada apa dengan Gaza, karena hari ini hanya Gaza yang berani dan bertekad melindungi Masjidil Aqsa kita. Pada waktu awal-awal Al-Fakir membuka jalan menuju ke sana dan menghubungi banyak travel-travel yang selama ini nggak tahu,
Al-Fakir datangi, kunjungi, ayo berangkat bersama saya, ayo berangkat bersama saya, aman dan bisa masuk ke sana. Al-Fakir sampaikan bahwa ini adalah perjuangan, ini adalah upaya, ini adalah cara untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Setiap kita menggali, ketemu lagi sebuah hadis, ketemu lagi hadis, ketemu lagi hadis tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Maaf, beribu maaf, bukan untuk membanding-bandingkan antara kemuliaan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bukan. Masing-masing penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Namun hari ini izinkan saya menyampaikan tentang kemuliaan Masjidil Aqsa. Bukan berarti yang lain tidak mulia. Jangan dibalak-balik begitu. Al-Fakir sampaikan bahwa Rasulullah bersabda, seafdol-afdolnya sujud di muka bumi adalah Masjidil Aqsa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bagaimana kita tidak melindungi tempat ini? Orang amanat Nabi kok. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang bikin kita memahami apa yang terjadi di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepertinya, bukan sepertinya, memang beliau tahu apa yang terjadi di akhir zaman. Apa kata Nabi? Di akhir zaman ada tanah ya, luasnya itu tidak lebih dari tali sendal. Jadi bukan segede sendal. Apa kata Nabi? Tanah sebesar tali sendal di Masjidil Aqsa lebih baik daripada tanah seluruh dunia, seluruh muka bumi. Bayangkan, Bukhari wa Muslim. Coba, tanah satu tali sendal lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada tanah yang ada di seluruh dunia ini. Ini mereka tahu, tanah terbaik di muka bumi itu mereka tahu. Yahudi laknatullah itu tahu persis. Karena itu dia mau ambil Masjidil Aqsa. Ya, tujuan mereka tidak lain tidak bukan Masjidil Aqsa. Dan selama ini Gaza lah yang melindunginya. Hadirin sekalian, pada tanggal 24 atau 25 bulan September, lebih daripada 100.000 orang telah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Pada waktu itu saya bergegas untuk datang, ternyata tidak diizinkan masuk, melainkan cuma sampai Jordania. Mereka telah meniupkan, ini pengantar dulu ya. Mereka telah meniupkan tanduk ya, kerbau yang menandakan kalau dalam peperangan itu menang dan telah mendudukinya. Dan itu bagian daripada rencananya, Bapak Ibu sekalian. Karena itu lepas itu. Alhamdulillah ada tanggal 7 kemudian dari Gaza ada yang menyerang. Itu kita bersyukur Al-Aqsa masih punya kita gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi sumber segala ini adalah Al-Aqsa. Kami tulis di buku kami bahwa ketika kami berdialog dengan para tentara dan berdialog juga kepada para rabi-rabi Yahudi, saya tanya, why you crying here? Kenapa kamu menangis di sini? Why you crying when you pray this wall? Kenapa Anda selalu menangis dan beribadah di tembok ini? Mereka menjawab, bukan di sini kita. We never crying for this wall. Kami nggak pernah nangis untuk tembok ini. Kenapa terus begini? Kami menangisi apa? Masjidil Aqsa. We pray here because this is the closest place to the holiest place in the world. Kami berada di sini karena ini tempat terdekat menuju tempat tersuci di muka bumi. Ada dalam buku, nanti saya tulis, saya tampilkan dalam 24 protokol Jewish. 24 protokol Yahudi. Untuk lebih lengkapnya kita buka lembar demi lembar. Ini mungkin buku pertama, buku kedua saya menulis bersama Moshe Sharon ya, Yahudi, Nasrani, Islam, ini di Hebrew University of Jerusalem. Hubungan ketiganya, latar sejarah dan latar belakang konfliknya. Buku berikutnya Al-Aqsa dan Ibrahimi, ini saya tulis bersama ahli sejarah dari Bethlehem, namanya Qasim Abu Jayyeh. Dan ini buku pertama yang saya tulis meluruskan tauhid, dan ini menjadi dasarnya. Mohon maaf karena harus ada orasi ilmiah, jadi saya sampaikan. Ini saya rasa tidak perlu terlalu
panjang sekali dan orasinya menjadi ilmiah. Artinya saya ingin membuktikan kepada jamaah sekalian bahwa betul ada sejarah yang menuliskan hal ini, bahwa dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, yang diperebutkan itu adalah Masjidil Aqsa. Karena di sana allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Tidak ada kalimat yang nempel dengan masjid seperti itu. Masjidil Haram juga disebut bibakatil mubarakah, yang berkah. Tapi allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya itu semua adalah Masjidil Aqsa. Coba fikirkan lagi, karena Allah tidak pernah sia-sia melakukan sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah selembar daun jatuh, tidak juga satu biji-bijian, illa fi kitabim mubin, kecuali dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Artinya nggak ada satupun yang sia-sia, semuanya itu planning dari Allah. Begini ya Pak ya, coba dibayangkan dulu ibu sekalian, selembar daun jatuh itu bagian dari rencana Allah. Selembar daun jatuh bagian dari rencana Allah. Satu biji-bijian yang sekecil apapun, fi dzulumatil ardil, bahkan dalam kegelapan malam, jatuhnya itu di tempat yang gelap atau yang basah atau yang kering, illa fi kitabim mubin, tercatat, nggak ada yang sia-sia. Lalu bagaimana ini kita bilang kebetulan bahwa Rasulullah mi'raj dari Masjidil Aqsa? Lalu bagaimana kalau ini kita bilang kebetulan bahwa Rasulullah menginjakkan kaki di atas Qubatus Sakhra? Lalu bagaimana ini kebetulan kalau kita bilang bahwa dari Sidratul Muntaha itu bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, tapi dari Masjidil Aqsa? Apakah kebetulan juga 23 orang Nabi tinggalnya di Masjidil Aqsa? Dan apakah kebetulan juga akhir zaman nanti diakhiri di Masjidil Aqsa? Apakah kebetulan juga Dajjal nanti terbunuhnya di Masjidil Aqsa? Apakah kebetulan juga Imam Mahdi pertama kali menjadi imam di muka bumi, sholat subuh di Masjidil Aqsa? Bukhari Muslim, hadis ini semua. Kurang mulia apa Masjidil Aqsa? Sekali lagi, ini bukan membanding-bandingkan, tapi saya mau bertanya, kurang mulia apa? Dengan segala kemuliaan itu, kenapa masih belum dikunjungi? Padahal pesan Rasulullah, cukup kunjungi berbondong-bondong, selesai semua urusan, saudara. Selesai semua urusan. Yang ditakuti oleh Israel Zionis laknatullah itu adalah berbondong-bondongnya orang ke sana. Hari ini karena sepi, mereka mengambil, begitu aja logikanya. 13 hari udah didudukin. Alhamdulillah ada roket-roket yang menyentuh Tel Aviv, yang menyentuh perbatasan-perbatasan. Ada roket-roket yang terbang ke sana membuat mereka kocar-kacir dan bubar dari Masjidil Aqsa. Ada videonya, nanti akan kami tampilkan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hayo gitu loh, berangkat. Apabila yang umrah yang jumlahnya 2 juta orang itu, yang dari ratusan negara itu, memiliki pengertian yang sama terhadap ini, mereka jutaan masuk ke Masjidil Aqsa, dan mereka dari ratusan negara, apa yang akan dilakukan Israel? Laknatullah, nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ini kagak ada yang kunjungin, kagak ada yang kunjungin. Salat subuhnya cuma 2 saf, 3 saf Masjidil Aqsa. Kecuali kalau pada waktu orang-orang Indonesia lagi ramai di musim-musim kunjungan. Hari-hari di mana kami belasan tahun bolak-balik ke sana, 3 saf, 4 saf kadang-kadang. Kita tuh menangis, saya tuh menangis di pojokan gitu. Ya Allah, datangkan orang-orang ke sini ya Allah. Mereka tuh bilang, kami nggak butuh uang Anda, kami nggak butuh baju-baju yang Anda berikan, nggak butuh. Yang kami butuhkan kunjungi. Karena ini bukan milik kami, kata mereka. Ini milik umat Islam sedunia. Bayangkan orang-orang yang gemerlap setiap saat itu umroh 3 kali, 4 kali, 10 kali, coba lihat. Apa yang dicari? Pahala? Kan nggak kalah pahalanya. Hadis yang dari Baihaqi menceritakan, salat di Masjidil Haram, kata Nabi, 100.000 lebih afdol daripada salat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Aqsa. Kan sama Nabi.
Ada lagi yang lebih utama 4 kali Masjidil Haram. Tapi dalam hadis yang ini disamakan oleh Rasulullah, kecuali Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, solusinya adalah kunjungi rame-rame semua. Dan kenapa lagi Masjidil Aqsa diperebutkan di setiap masa? Mari kita lihat. Di setiap zaman. Di tahun 700 ini setelah Nabi Sulaiman wafat, tahun 930 Nabi Sulaiman wafat, ya. Muncul ada agama Yahudi. Al-Aqsa diambil oleh bangsa Assyria, diambil lagi oleh Babilonia, diambil lagi oleh Nebukadnezar, diambil lagi oleh kerajaan Persia, diambil lagi oleh Alexander dari Babilonia, diambil lagi oleh Zerubabel, diambil lagi oleh Makedonia, Alexander Agung itu ya. Lalu kemudian diambil lagi ke tangan Seleucus, diambil lagi oleh tangan Herodes, diambil lagi, terus setiap masa diambil. Lalu kemudian dan seterusnya nanti kita kupas ya, nanti kita kupas. Ini terus diambil ya, Herodes membangun, Nabi Isa diangkat oleh Allah, awal gerakan Freemason yang ingin menguasai juga Freemason dengan segala bintang David dan mata satunya. Yerusalem jatuh ke tangan Romawi. Ada pemberontakan Yahudi. Kaisar Hadrian ini menghancurkan Yerusalem. Yahudi dilarang masuk dan mengubah nama menjadi Yerusalem ya. Lalu awal mula Bizantium, baru pembentukan agama Kristen, Konsili Nisea, ya, baru kemudian gereja dibangun pertama kali di dunia. Gereja pertama kali di dunia, 326 gereja makam Kristus, Holy Sepulchre. Dan terus Kaisar Eudoxia mengambil. Lalu kemudian barulah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Baru kemudian mengamanatkan untuk mengambil kembali Masjidil Aqsa. Dijalankan amanah itu oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengambil kembali dan membebaskan Masjidil Aqsa. Nah ini saudara sekalian, dari sini kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya skip, nanti saya ulangi lagi. Bagi yang mau foto silahkan, bagi yang mau save silahkan. Ini yang saya mau tanyakan awal mula. Milik siapa? Topik pertama. Satu topik 10 menit. Ya. Milik siapa? Satu lembar dokumen yang akan Al-Fakir sampaikan ini sudah memenuhi menjawab semua ini. Orang berdebat milik siapa, milik siapa, milik siapa. Lihatlah satu lembar ini. Government of Palestine, Department of Migration. Ini negara gitu loh. Jadi jangan bilang kalau kalah perang menduduki yang perang, nggak bisa. Dulu ada perang antara Argentina dengan Inggris memperebutkan Pulau Malvinas, Falkland. Ini memperebutkan Pulau Malvinas, Inggris lawan Argentina. Dan Inggris menang, yang menang ambil pulau itu. Betul, sepakat. Indonesia perang diplomasi sama Malaysia untuk memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi ada perang yang fisik, ada perang diplomasi. Indonesia kalah Indonesia, sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan diambil oleh Malaysia. Itu perang. Tapi ini negara yang lagi didudukin kok. Negara didudukin. Dan apa nggak cukup dokumen ini? Ada di perpustakaan. Simon Peres applying for Palestinian visa kok. Ini bukan kaleng-kaleng saudara. Ada di perpustakaan Rockefeller, ada di perpustakaan Rothschild. Letaknya persis di depan Masjid Al-Aqsa di pintu Lions Gate. Al-Fakir suka menginap di Hotel Holy Land. Itu berjalan terus lurus, itu ada pintu yang namanya Lions Gate. Sebelum pintu itu nengok ke kiri, itu ada perpustakaan Rothschild. Di situ ada berbagai macam yang bisa kita ambil di sana. Ini salah satunya akan yang menjadi fakta. Atau ini adalah sebuah peta yang diambil dari kitab Injil. Bayangkan, Palestina of the Holy Land. Pertanyaannya, mana Israel? Kan Israel mengklaim tanah itu miliknya. Mana dia miliknya? Ini yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ini petanya, student map of Palestine. Kita lihat, kita cari mana.
Mana tulisan Israel itu mana? Student of Palestine, student map, peta Palestine for Old and New Testament, untuk perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan yang ditetapkan oleh Yesus lagi. Mana dia yang namanya Israel? Jadi kalau ditanya tanah ini milik siapa? Jawabannya ya milik orang Palestina. Gak usah berdebat bego-bego gitu loh. Ya mohon maaf ya. Gak usah berdebat lagi. Nah, ini apa? Peta, lihat New York Tribune. Ini peta, koran New York Tribune. Lihat Palestine, Gaza, Jaffa, Haifa, Tyre, Sidon, Beirut, Yerusalem, Bethlehem. Pertanyaan saya lagi-lagi, mana dia gitu loh? Mana dia Israel? Mana dia Tel Aviv? Ya pasti kalian orang baru. Begitu aja Bapak Ibu sekalian. Ini perdebatan yang konyol kalau umpamanya dibawa-bawa seperti yang ada di televisi. Itu sangat memalukan buat saya. Ngeladenin orang bego gitu. Enggak serius Pak. Serius. Bukan sombong, bukan sok tahu. Karena kabir lil mutakabirin sedekah. Menyombongkan diri di depan orang sombong itu sedekah. Kitab Ta'lim Muta'alim mengajarkan kita begitu. Itu enggak apa-apa. Sombong yang enggak apa-apa itu begitu. Nabi Sulaiman kurang sombong seperti apa? Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis membawakan 40 peti emas, kurang sombong apa loh? Kok cuma segini? Wah kurang ajar ini. Bawa kemari istananya sama orang-orang nih. Iya kan? Kabir lil mutakabirin. Ya. Allahu Akbar. Nabi Muhammad disuruh, kalau benar Nabi, coba pindahin bulan dibelah. Enak aja. Dibelah sama Rasulullah. Coba, jadi kelihatan gitu. Begitu kelihatan orang bilang sihir. Kan ngeselin begitu. Sama. Ketika berdebat gitu, pada tahun 135, tanggung-tanggung amat sebelum Masehi kejauhan. Tuh gue tamparin ya gitu kan ya. Masa diajak berdebat maunya dia doang gitu kan. Jadi ribut lah kan. Kamu pasti ribut. Ya karena itu betul dalam Al-Qur'an menyatakan fa'arid, berpaling saja. Jangan ladenin, berpaling saja. Apa ini kurang fakta, kurang bukti? Yang namanya perangko itu pasti menyebutkan negara. Yang namanya koin itu pasti menyebutkan negara. Lantas dibantah, itu ada bahasa Ibraninya. Loh memang kan di sana ada penghuni Yahudi. Justru ini menunjukkan dahsyatnya Palestinian government. Hebatnya pemerintah Palestina pada waktu itu. Di mana mengadopsi bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Hebrew. Artinya orang Islam boleh tinggal di sini, bahasa Arab. Orang Kristen boleh ibadah di sini, Inggris, bahasa Inggris maksudnya. Orang Yahudi boleh ibadah di sini, bahasa Hebrew. Coba, kurang apa lagi gitu loh. Kalian boleh tinggal di sini selama-lamanya kok. Dan ini ntar saya ucapkan, nanti saya ada pidato dari kepala, kalau kita bilang kepala Dewan Gereja sanalah ya, Manuel namanya, kepala Gereja Yerusalem. Ya, nanti ada pidatonya, sangat mengharukan dan membuat kita malu begitu dengan pidatonya dia. Ya, dia tahu sejarah. Ya, ini koinnya, ini perangkonya. Apa ya? Saya bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan download bukan gitu ya. Emang kita punya gitu ya. Koinnya, perangkonya gitu. Artinya ini fakta semua, Saudara. Koinnya. Ya. Koin Al-Aqsa bertahun-tahun ya. Memang negara, itu negara, Saudara. Bukan sebuah negara ini. Yang diambil, yang didudukin, ini faktanya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa rencana mereka? Untuk menjawab akhirnya, endingnya, ada apa dengan Gaza? Apa rencana mereka? Ini rencana mereka. Ini adalah sebuah foto yang beberapa tahun yang lalu, dan rencananya adalah seperti ini. Ini ada Pak Bu, di buku-buku mereka. Ini jelas tertulis dalam rencana-rencana mereka. Ini bagian yang akan mereka bangun. Kenapa ceritanya begini? Karena ini persyaratan untuk membangun Israel Raya, Al-Israel Al-Kabirah. Ini rencananya. Al-Israel Al-Kabirah akan dibangun oleh mereka sebagai persyaratan untuk membuat Israel Raya.
Star David, bintang Daud, yang dua atasnya bawahnya laut-laut, itu from the river to the sea. Dari laut sampai sungai. Itu yang selalu digelorakan. Dan kalimat itu keluar dari mulut orang-orang Yahudi yang membela orang Palestina. Yang bocorin lah begitu. Di antara mereka yang bocorin lah. Ya. From the river to the sea. Yang river atas, yang sea bawah. Tenang-tenangnya bintang Daud. Dan nanti saya sampaikan peta mereka yang sesungguhnya, yang ada di kepala mereka. Bukan cuma Gaza, hambatannya di Gaza. Kerikil yang ada dalam sepatu itu namanya Gaza. Gaza tumbang. Coba lihat, saya tidak mendahului apapun. Ambil lihat. Gaza tumbang, apa yang akan mereka lakukan? Kumpulin, kalau mau bicara tuh kumpulin seperti puzzle. Satu, Menteri Pertahanan Israel bilang, kami akan menghabisi semua. Benyamin Netanyahu bilang, tidak akan ada gencatan senjata setelah hari ini. Itu tanggal 9 dia ngomong. Tanggal 5 di Twitter, Menteri Pertahanannya bilang, ada sih tulisannya, saya juga mengutip di kitab mereka, the human animal will be destroyed in Gaza. Masa orang dibilang binatang? Kan kurang ajar itu. Dan kemudian 2 hari kemudian Twitternya dihapus oleh dia. Menteri Pertahanan, Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Kewarisan yang mengurusi sejarah khusus di sana. Namanya Aminet Helayahu. Diwawancara oleh radio Israel. Dan dalam wawancara itu dia mengatakan ada 2 opsi untuk menyelesaikan ini. Satu, membanjiri air laut ke Gaza. Coba lihat. Sehingga air laut itu semua masuk ke dalam lorong-lorong itu dan membunuh semua pasukan mujahidin. Mohon maaf, saya tidak mau menyebut Hamas, tidak mau menyebut Fatah, tidak mau menyebut itu, biar tidak terjadi distorsi. Awalnya memang yang mendahului, tapi sekarang saya 4 kali diundang televisi, saya tidak mau menyatakan itu. Bahkan ada seorang profesor dari sebuah kampus menyatakan ini perang antara Israel dengan Hamas. Tidak, Prof. Perang itu hanya terjadi hanya 1 jam, 1 hari. Tapi sekarang ini bukan lagi perang antara Hamas dengan Israel, tapi perang Palestina dengan Israel. Bahkan kalau perlu kita bilang perang seluruh dunia dengan Israel. Karena seluruh dunia telah turun ke jalan. Kita juga turun, tapi periodik, tanggal 1 di mana, terus kemudian di mana, kemudian di mana. Tidak usah bangga, Pak. Di Amerika setiap hari sampai sekarang. Apalagi di daerah-daerah lain. Ya. Kalau di Inggris, di Prancis, di Jerman, demo setiap hari sampai saya bicara di sini.